4, 3, 2, 1. Dan koordinator prodi di lingkungan Universitas Lago. Alhamdulillah pada hari ini kita melakukan sosialisasi dalam rangka penuntasan kebutuhan studi yang selama ini banyak terganjal oleh terminologi kapan sesungguhnya mahasiswa itu dinyatakan selesai studinya, yang berkonsekuensi pada pembayaran SPP yang sudah memberikan ACC-nya dan pihak lain dosen penguji yang sudah menandatangani persetujuannya. Maka pada akhirnya skripsi yang seharusnya diperbaiki itu sudah tidak dilakukan, sehingga dengan adanya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Direktur, Bapak Senat dan seluruh jajarannya, Bapak Ibu Fatimah dan seluruh jajarannya, kawasan dan seluruh jajarannya, kami membanggakan, kami cintai Bapak-Bapak yang pendidikan, Direktur Pasca, Wakil Direktur, sempat hadir. Yang saya hormati Ketua Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi baik pada jenjang diploma S1, S2 maupun S3 yang sempat hadir pada acara ini. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah setelah pelantikan beberapa pejabat eselon tadi dan pengukuhan pengurus pusat pengembangan kreativitas dan karir, alhamdulillah kita masih diberi kegiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan penjelasan lebih detail lagi sesuai dengan surat edaran Rektor nomor 1486 garis 28 garis KM 2016 tanggal 24 Februari 2016. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa bangga pada Dekan Fakultas Hukum dan jajarannya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan seluruh jajarannya, dan juga dari Dekan Fakultas Ekonomi yang sempat hadir Dekan, yang kelihatannya sangat menyambut baik surat edaran ini, sehingga kami merasa tidak terlalu berat lagi karena fakultas lain itu sudah ada seminar hasil selama ini. Jadi tinggal 3 fakultas ini, hukum, fisik, dan ekonomi. FI juga sudah ada seminar hasil. Kalau pertanian, peternakan, kehutanan, teknik, setidak kedokteran lain ada 2. Ada, jadi aman. Jadi tinggal penyamaan persepsi sebenarnya, terutama sekali ini Pak Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Ketua Jurusan Program atau Program Studi. Karena koordinator program studi ini adalah di sana ada komunitas
fakultas fungsional yang kita sebut dengan tenaga mesin yang berhadapan langsung dengan para koordinator atau ketua jurusan. Jadi sebenarnya di tangan Bapak Ibu sekalian itu tadi latar belakangnya kemarin tidak sudah menyebutkan. Ini juga kami sampaikan permohonan maaf waktu pertemuan tanggal 23 atau 22 itu bukan ini yang menjadi inti, justru kelas di luar domisili. Makanya yang kami undang itu adalah dekan yang ada kelasnya di luar domisili. Jadi pada dekan hukum ini kita tidak undang karena setahu saya tidak ada kelas apa, kelas apa begitu. Setahu saya tidak ada. Nah, jadi saya undang beberapa fakultas dalam waktu pasca karena saya tahu ada di Bangkok untuk program studi agribisnis. Demikian juga fakultas apalagi ekonomi, pertanian, teknik karena ada di Tojo. Sementara belum ada fisik. Kemudian fisik ada di Mataram. Maluku Utara kalau tidak salah. Tapi itu kerjasama dengan Pemda. Jadi saya kira itu inti pertemuan karena setelah saya mendapat rilis dari Kemendikbud lewat WhatsApp dan juga sudah ada di koran, di media sosial juga yang 100 giga perguruan tinggi ditutup itu. Kalaupun kita tidak ditutup, kalau kena semacam apa begitu, jujur menjadi tidak enak. Nah, karena itu kami segera berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian terutama Pak Dikado. Baik. Nah, jadi saya sengaja kasih merah itu laporan, skripsi, tesis, dan disertasi. Mungkin laporan kalau diploma, jadi atau sebutan apapun, tapi itu menjadi karya tulis ilmiah di akhir masa studi seorang mahasiswa. Jadi ujian akhir karya tulis ilmiah ini sebagai hal yang bersifat final. Nah, ini kira-kira harus kita sepakati dulu. Kenapa selama ini memang ujian akhir, tapi belum akhir dari segalanya. Bahkan penderitaan setelah itu jauh lebih mendalam. Banyak yang tejo, tidak jelas, masih bayar ke SPP, masih ada ke konsultasi, masih ada perbaikan, masih harus menghubungi pembimbing, masih bagus pembimbing, ditambah lagi hubungi lagi penguji yang kemarin yang tidak setuju dengan paragraf ke-8 itu. Oh bayangkan, bagaimana nasib orang ini? Ini yang saya maksud tejo itu. Jadi sudah disebut selesai ujian akhir, tapi belum akhir dari segalanya. Bahkan lebih enjoy sebelum maju ujian akhir dibanding setelah ujian akhir. Ini yang harus diakhiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang melatar belakangnya. Jadi yang pertama itu masih banyak persepsi kapan seorang mahasiswa disebut telah mengakhiri masa studi. Ada yang mengatakan waktu wisuda, ada yang mengatakan ya waktu ujian itu karena sudah di yudisium. Betul, kita sepakat setelah di yudisium. Tapi siapa yang tahu bahwa nasib orang itu setelah di yudisium seperti apa? Macam-macam kasihan, macam-macam. Itu yang harus. Kemudian persepsi saat kapan tidak lagi membayar SPP atau UKT. Ada yang mengatakan bahwa walaupun sudah di yudisium, tapi masih ada perbaikan-perbaikan dan dia belum di wisuda. Jadi tumpang tindih situasi ini. Maka di poin 3 itu persepsi yang harus diakhiri. Dan saya katakan ujian akhir karya tulis ilmiah final. Tentu ada jalan ceritanya. Nah, di ujian akhir ini sebelum anak-anak kita pakai toga itu, disinilah puncak kebahagiaan sekaligus akumulasi penderitaan. Betul ini, Pak. Jadi ada yang tidak keterusan, Pak, padahal dia sudah ujian. Nanti 1 tahun kemudian baru datang lagi. Sebenarnya saya sudah di yudisium, Pak. Tahun berapa? 2 tahun lalu. Tapi waktu perbaikan itu sulit menemui pembimbing, sulit menemui penguji dan seterusnya. Sehingga
Ya, di ujian akhir itu benar-benar harus akhir dari segalanya. Nah, berikutnya saya ingin memberi ilustrasi begini Bapak Ibu sekalian. Kalau ujian akhir karya tulis ilmiah itu kita anggap angka 8, maka 8-nya itu utuh. Utuh. Jadi yang disebut dengan sarjana sudah ujian, dia harus utuh. Nah, saya ilustrasi angka 8 ini. Selama ini kalau kita jujur, itu angka 8 tapi macam-macam. Ada angka 8 yang belakangnya masih penuh belepotan tinta. Ini masih harus berhubungan atau berkomunikasi dengan pembimbing, tambah dengan penguji, dan harus disetujui lagi misalnya wakil dekan 1. Bisa dibayangkan penderitaannya yang bersangkutan. Jadi angka 8 juga, tapi angka 8 yang macam-macam di sekitarnya. Ada lagi angka 8, tapi putus-putus. Ini juga tegel nih. Ini sudah disebut angka 8. Tapi kasihan, mau mengurus ini yang belum bisa, mau mengurus ini belum bisa, banyak belum bisanya. Karena masih banyak yang putus-putus. Ada lagi angka 8 berbunga di atas. Macam angka 8 juga. Tapi ada ikat di kepala. Jadi kau kira sudah di sudah selesai, tergantung saya. Habis kartu Pak. Begitu sudah ditandatangan lagi, mentok lagi di berikutnya. Ya walaupun ketua pembimbing sudah tanda tangan, kalau saya belum mau, ini yang kedua ini. Saya kedua juga kan dikasih tunjuk juga. Apalagi kalau yang kedua dengan pertama itu tidak baku cocok dalam sehari-hari. Tambah parah sudah. Ditambah penguji memang yang jengkel sama ketua penguji. Dengan ketua, pokoknya nasibnya luar biasa. Dan itu selalu terjadi. Ini kan kadang-kadang tidak bisa kita ungkapkan, tapi kita lihat sehari-hari seperti ini. Ikat samping. Jadi 8 juga, tapi ikat sampingnya luar biasa. Nah, ini 8 ular. Masih banyak kelok-kelokannya. Mirip dengan ular. Didatangi juga di rumah saya tidak diterima. Tunggu saya di fakultas, dicari di fakultas tidak masuk. Angka 8 banyak pakunya. Bisa dibayangkan kalau masuk. Artinya apa? Harus angka 8 yang utuh begini. Tidak keriting-keriting, pokoknya 8 titik. Itu kira-kira yang ilustrasi yang kami gambarkan. Agar kenapa Bapak Ibu sekalian? Biar yang ujian ini itulah hari terakhir bagi mereka atas perjuangan panjang yang dilewati, sehingga mereka yang selesai ujian itu memang harus lega. Alhamdulillah saya sudah ujian. Banyak yang sudah ujian tapi tidak ada alhamdulillah, karena masih susah. Lalu apa yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian? Ini yang harus diperkuat di seminar hasil Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau ada bimbingan kita itu memang dirasa-rasa belum layak untuk maju ujian, koreksi memang di sini. Koreksi. Pokoknya ditambah data, kalimatnya diperbaiki dan seterusnya. Itu harus di sini. Bagaimana kalau ditemukan saat ujian kalimatnya tidak bagus? Itu risiko. Tanda tangan di situ. Final. Jadi tidak boleh lagi. Pada saat sudah ujian meja, kecuali ada kalimat kita dapat setelah kata yang titik, itu barangkali cari sambungannya dia saya masa masih yang titik. Jaraknya kan ada 4 kali, masa ada yang baru titik. Dan pernah saya dapat skripsi begitu. Oleh karena itu, di sini kita harus berikan penekanan bahwa pembimbingan akhir, perubahan, koreksi dan seterusnya itu harus berada pada seminar hasil, sehingga angka 8 itu benar-benar utuh pada ujian akhir. Nah, jadi sebenarnya di waktu seminar proposal itu sudah ada masukan, tapi di sana belum ada data. Jadi waktu narsil itu seminar hasil, setelah seminar proposal
saran, koreksi, kritikan agar saat ujian semua bersifat final dituntaskan di situ. Pokoknya kalau memang belum layak Pak, jangan tuh dilepas. Karena konsekuensinya itu pada saat ujian tidak boleh lagi bersentuhan. Karena ini ada konsekuensi ujian kuliah tunggal atau SPP. Kapan mereka sudah ujian, tidak boleh lagi kenakan pembayaran setelah itu. Apalagi kata 2012 nanti UKT mereka itu sudah tidak bayar juga wisuda. Tidak ada lagi wisuda, pembayaran wisuda. Bagaimana kalau sanggahan pertanyaan waktu ujian? Kalau tidak dijawab, itu berkonsekuensi pada nilai yang diberikan. Berkonsekuensi pada nilai yang diberikan, apakah dia A minus dan seterusnya. Jadi tidak boleh lagi kalau minta maaf, saya masih dengar di teknik. Kalau Anda tidak perbaiki ini, saya tidak kasih nilai. Sudah ujian ini. Tidak bisa. Jadi Pak Dekan harus tegas Pak, bahwa kan Pak Dekan yang punya kewenangan Pak. Artinya bukan ke otoritas, tapi kewenangan yang diberikan oleh negara. Jika ada situasi yang harus dimanage, jadi tidak mengintervensi tugas pokok dosen pembimbing ini, karena itu juga dilindungi undang-undang. Ada namanya kebebasan di situ, ada namanya hak prerogatif. Jadi hak prerogatifnya itu harus dihargai. Dia rektor tidak bisa masuki. Yang bisa dimasuki oleh rektor dan dekan adalah administratif. Jadi kalau susah sekali dirubah fungsi-fungsi yang dia jalankan, kita masuki bukan akademiknya tapi administrasinya. Bagaimana caranya? Diganti. Jadi kita tidak campuri itu. Kalau menurut saya ini rumusnya tidak pas dan seterusnya, itu tidak boleh dimasuki oleh rektor dengan dekan. Yang bisa dimasuki itu hanya surat keputusan. Jadi kalau hanya ada satu rumus gagal itu sampai anak-anak itu tidak jelas nasibnya, dan itu sudah konsultasi berbulan-bulan, maka Pak Dekan harus tetap menghargai dosen itu. Kita tidak campuri itu rumus apa yang mau pakai. Yang kita mencampuri adalah penggantian surat keputusan. Kan akademiknya kita tidak urusi. Itulah sama. Kalau kita panggil pembimbingnya, kenapa kau tidak benarkan ini? Oh, tidak bisa. Tidak bisa itu Pak. Karena itu mengintervensi kewibawaan akademik seseorang. Tapi kalau administrasinya harus sampai dekan. Saya lihat ini sudah 2 kali 6 bulan ini hanya gara-gara satu paragraf. Daripada kita urusi itu satu paragraf, yang satu lembar saja itu selesai. Jadi Pak Dekan, Pak Rektor dilarang mengintervensi kewenangan akademik, tapi kewenangan administrasi itu memang ada di Undang karena kewenangan manajemen. Bapak Ibu sekalian, seminar hasil harus dimaknai sebagai wadah untuk pematangan. Jadi kalau lepas dari seminar hasil, berarti yang bersangkutan sudah matang, baik performa maupun tulisan. Itu saja. Ujian karya tulis ini harus dimaknai sebagai penentuan grade kelulusannya. Jadi tinggal apakah dia A, B, dan seterusnya. Tentu ada pertanyaan, bagaimana kalau ada fakultas yang saya sebutkan tadi tidak ada seminar hasil, bisa diganti dengan bimbingan intensif. Jadi bisa tim itu ketemu, ya kayak di pasnya itu ada Sitkom kalau S3, itu juga bisa dimanfaatkan di S1. Jadi ketemu berdua antara pembimbing, panggil ke mahasiswa. Jangan mahasiswa ini ke Pak Ketua dulu, setelah Ketua ke pembimbing kedua. Pembimbing kedua tidak setuju dengan hasil coret-coretan pembimbing pertama, maka dikembalikan lagi ke pembimbing pertama. Begitu pembimbing pertama tidak setuju dengan kalimat yang dibuat pembimbing kedua, dirubah lagi, lalu kembali lagi. Ini bisa berjalan tidak jelas Pak. Karena itu hanya satu jalan, harus ada pembimbingan bersama. Artinya kalau selesai pembimbing sudah mengatakan sepakat untuk meneruskan ke ujian akhir, maka kita juga berharap siapapun pengujinya harus
memaknai bahwa ujian di mana beliau mendapat undangan sebagai penguji harus bersifat final. Tentu ada pertanyaan, bagaimana Pak kalau ada kalimat atau yang substansi yang saya tidak setuju sebagai penguji? Nah, harus dimaknai begini. Bagaimana juga kalau bimbingan kita ada penguji juga begitu? Kita saat itu bertindak sebagai pembimbing, lalu ada juga penguji yang menurut dia itu belum terlalu sepakat dengan isi tesis atau skripsi mahasiswa itu. Jadi artinya dua-dua ini harus dimasukkan ke dalam jiwa dan raga kita. Kadang-kadang kita sebagai pembimbing, kadang-kadang sebagai penguji. Jadi tidak boleh hanya selalu merasakan bahwa saya sebagai penguji bisa saja tidak sependapat. Betul, tapi bagaimana kalau nasibnya kita waktu kita juga jadi pembimbing, baru penguji juga tidak sependapat? Nah, maka dua perspektif ini sebagai penguji dan sebagai pembimbing itu harus memegang teguh ujian akhir final. Apakah nasibnya kita waktu itu beruntung jadi penguji? Artinya yang kurang beruntung pembimbing karena berhadapan dengan penguji, dengan mahasiswa itu. Tapi jangan lupa, minggu depan bimbingan kita juga diuji. Nah, berhadapan juga dengan penguji. Sehingga apapun kita, baik sebagai penguji, sebagai pembimbing, dua dimensi ini harus ditanamkan. Ujian akhir final. Itu saja. Nah, ini tugasnya, minta maaf Pak Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan Koordinator Prodi ini memang memegang kata-kata kunci. Jadi itu saja tadi. Kalau ada misalnya saudara kita yang dosen, kan ada catatan itu, rekodnya. Kalau sekali diambil itu di rumah sakit ada namanya itu, apa namanya itu dokter itu? Medical report. Nah ini juga kan ada itu, di pasnya juga ada, D1 juga ada. Sudah berapa kali konsultasi, apa yang semua dikoreksi. Nah, kalau ada catatan-catatan itu akan menjadi pedoman bagi dekan, wakil dekan 1, koordinator Prodi. Tuh, ini kayaknya sudah 18 kali ketemu. Setelah ditotalkan tanggalnya itu kurang lebih 6 bulan. Padahal ini Pak SKS ini. Nah, dekan boleh intervensi, bukan akademiknya, tapi administrasinya. Jadi panggil saja. Kayaknya sudah capek sekali kita mau bimbing saya ini sudah 6 bulan ini lebih. Sekarang bagi dulu. Jadi maksudnya itu kan ini harus kita kalau kita tidak berubah, nanti universitas begitu. Habis ujian tidak jelas kasihan, habis ujian tidak jelas. Akibatnya apa? Ada anak-anak ujian itu 1 minggu atau 2 minggu sebelum ujian dia sudah kabarkan orang tuanya, Pak, insya Allah karena saya tanggal 3 ujian dan masih tanggal 10 bulan berikutnya wisuda, akhirnya saya bisa masuk. Kata orang tua, ternyata Pak masih konsultasi lebih 4 minggu, sudah lewat wisuda Pak, masih konsultasi. Nah ini yang harus kita akhiri. Biarkan ini, situasi ini adalah perjalanan sejarah yang pernah ada di Universitas Tadulako, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi itu bersifat final, tidak dikenakan lagi UKT. Nah itu satu. Jadi begitu habis ujian hari ini, besok pembayaran SPP tidak lagi. Bagaimana kalau konsultasi? Sudah dilarang konsultasi. Kalau perlu, saya titip Pak Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pasca, hari ujian itu, kalaupun belum sempat dia jilid utuh, sudah memang lembar pengesahan. Sehingga di depan itu kita buktikan. Dan saya, Pak Direktur Pasca, saya terima kasih. Kita sudah buktikan berapa jam itu? Pas ini diedarkan 2 hari setelahnya, hari Jumat. Jadi ini mahasiswa ini masih terbawa dengan suasana lama. Dia tunggu di gudang membacakan itu. Manakala 1 bulan sejak dari sekarang
Tidak ada perbaikan. Kami bersedia membayar SPP dan diuji kembali. Sudah tidak ada itu. Tidak ada. Dan saya kasih tahu Pak Direktur bimbingan gue ini harus uji pertama. Sudah. Kalaupun ada masukan kata-kata itu tidak boleh menghambat penyelesaian hari itu. Saya tanya, sudah ada lembar anunya? Belum Pak. Dan print. Sudah print memang. Jadi kita kalau ada kemauan insya Allah bisa Bapak Ibu sekalian. Kemudian ya tinggal wisuda. Kalau berikutnya itu adalah kegiatan wisuda. Nah, jadi tidak ada saran dalam arti begini. Boleh ada saran tapi tidak mengikat. Jangan sampai ada penguji ya, kalau Anda tidak rubah saran ini, tidak ikuti. Nah, kembali lagi undang-undang dasar itu. Jadi tidak ada saran, masukan atau perbaikan. Sudah lewat masanya Pak. Itu di seminar hasil atau di bimbingan intensif kalau fakultas yang belum mau menjalankan itu. Jadi misalnya Pak Dekan Hukum belum mau lakukan seminar hasil ini karena masih mau sosialisasi, no problem Pak. Sepanjang intensif dan sudah disetujui maju ujian. Nah, kasih tahu itu dulu ya. Final itu leh. Kedua, karya tulis ini dinyatakan tuntas saat ujian dan lembar pengesahan sudah harus ditandatangan oleh pembimbing. Kalaupun tidak detik itu, barangkali setelah ujian. Tapi kita wujudkan bahwa mereka sudah membawa lembar itu, sehingga besoknya langsung ditukar gini, bisa mendaftar wisuda dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah slide akhir. Ujian akhir karya tulis ilmiah ini kan ada dua komponen. Ada pembimbing, ada penguji. Kita singkat PIMJI. Ini yang harus mulai dirubah. Cara berpikir, bukan orangnya dirubah. Cara berpikir bahwa ini adalah ujian akhir. Jadi itu saja disebut ujian akhir Pak. Dan ini mungkin juga Pak Dekan kalau membuka atau pimpinan sidang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ujian akhir. Sekali lagi ujian akhir, dan ini adalah ujian akhir bagi itu sudah boleh kita sosialisasi. Jadi begitu ada yang memberikan saran dan mohon ini dikoreksi diperbaiki, pimpinan sidang mohon maaf tidak ada saran. Bapak bertanya dan beri nilai. Nah, artinya ujian akhir ini harus melahirkan senyum kebahagiaan, bukan cemberut setelah keluar. Ini biasa dulu. Bagaimana di dalam menunggu yudisi? Iya tapi Pak Direktur pas dulu dia lomba dari belakang. Alhamdulillah sudah tidak. Beliau bisa buktikan kemarin bahwa kita berubah. Nah, lulusan harus tersenyum. Jadi tidak ada yang cemberut keluar. Semua senyum. Ditanya bagaimana ujian, alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai betulkah? Ini masih begitu Pak. Sudah selesai betulkah? Ya pokoknya saya sudah yudisi. Tapi Pak Anu bilang masih harus konsultasi, tidak ada lagi. Dan artinya bukan cuma lulusan yang harus tersenyum Pak, tapi neneknya juga di kampung yang berbeda. Jadi kalian telepon nenek yang bayarkan SPP-nya karena nenek saya. Jadi tidak ada yang bayar SPP, tidak ada lagi alhamdulillah. Dia pasti tersenyum. Dan yang paling terakhir ini bahwa ini adalah momen komunikasi sosial antara pembimbing penguji dengan mahasiswa. Jangan meninggalkan kesan pahit di sini Pak. Kalau besok-besok jadi kepala dinas Pak, minta proyek di situ, sudah ngana dulu itu ya. Jadi biarkan ujian akhir itu meninggalkan senyum dan kesan paling indah antara penguji, pembimbing, dan mahasiswa yang bersangkutan. Saya mendengar dari Fakultas Hukum, pokoknya Pak Dekan pimpin dulu ujian akhir ini. Ada belum ada seminar hasil, tapi sudah harus dijalankan di sana dan beliau siap. Saya kira inilah kira-kira inti dari surat edaran ini, sehingga insya Allah kabar baik dari anak-anak
bangsa kita, termasuk keluarganya. Ya mohon maaf, kita ini kan keluarga dari mahasiswa. Siapa tidak ada anaknya sekolah di sini? Banyak. Kalau bukan anaknya Pak, ponakan. Kalau bukan ponakan, sepupu 1 kali, 2 kali, atau anaknya teman. Ini kalau yang teman Pak, itu ponakanmu Febrianto sudah selesai kasihan. Kapan? 3 bulan lalu, tapi masih disuruh perbaiki terus. Ini tidak boleh lagi kita dengar. Ini sudah perjuangan panjang. Dan jujur, kemarin dulu ini kita desain dengan mencari persamaan persepsi di antara kita, dan akhirnya kita sepakati sampai keluar surat edaran ini. Memang kami yang mengetik ini, tapi saya suruh baca semua. Ada PR, Canvas, baca nih Pak. Pak PR 1 baca. Saya suruh bawakan juga semua waret dan ketua senat, tapi tidak ada waktu itu. Tapi setelah kami tanda tangan beliau baca, sudah pas katanya. Dan alhamdulillah sudah berikan. Saya kira ini satu lagi yang kita lakukan secara bersama-sama untuk perbaikan pelayanan. Ini tidak mudah karena menyangkut mindset team atau perubahan atau pergantian cara-cara lama. Sekali lagi tidak mudah, tapi kalau ada kemauan, insya Allah sehingga anak kita yang ujian adalah akhir perjuangan dan mereka akan meninggalkan kesan yang baik. Saya kira ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.